Ikan apa yang bau? Mau serius atau bercanda nih? Kalau gue suka ragu jawabnya. Iya. Gue juga nanyanya ragu sih San sebenarnya. Nggak pede sama jok sendiri nih. Ini opening mau dibawa kemana? Iya. Nggak, Ikan karena apa yang bau? Ikan gue bilang juga. iya. Gitu ya. Ikan gue bilang juga. Oh, iya. Ganti kaos kakinya. Oh iya. Udah ganti belum? Panjang ya ini Udah ganti jawabannya. belum? Nggak pakai kaos kaki. Oh nggak pakai kaos kaki. Cuman gue kaget sendiri nih. Gue ada sambal singkong balado di tangan. Hah? Di Gimana? sambal singkong balado. Ya ampun joroknya. Jadi di sini Tuhanku Allah, ganggu Bapak. pemandangan gue sendiri. No? Iya memang, cuman kan aduh. Kita nyanyi ya. Ya udah Ikan. tentang ikan. Ikan. Boleh. Kok tumben? Gua nggak ngecerek, ada yang ngecerek ya? Hari ini saya mau ngamen aja. Ikan apa yang terindah? I cannot live without you in my life. Ayam apa yang termanis? I am falling in love with you. Aku ingin kamu tahu semua rasaku kepadamu. Ku tak ingin menjadi kaktus, kakak adik tanpa status. Yang kita hadirkan di sini bukan kakak adik tanpa status, bukan ya. Iya. Ini adalah Romo Kristi. Yeay, Mo Kristi hadir kembali. Banyak request dari umat pengen datangin lagi Romo Kristi. Padahal kita nggak tahu aja datanginnya susah, jadwalnya padat. Ya. Bukan kakak adik, lebih tepat bapak anak. Bapak anak ya. Iya. Bisa. Bapak anak. Iya, daripada leluhur kan kejauhan. Kalau leluhur kejauhan, no. Kejauhan. Bapak anak udah paling Bapak depan anak, ya. Perumpamaan. Romo Kristi dari Komkep ya. Komisi Komisi Kepemudaan KWI. Dan ini juga dalam rangka 100 tahun KWI. Tahu temanya nggak? Apa temanya, Mo? Berjalan bersama membangun gereja. Wah, mohon maaf sama saya ditambahin, berjalan bersama orang muda membangun gereja. Oh, itu dia. Komisi Kepemudaan. Iya, jangan lupa. Nah, Ngomongin orang muda akhirnya Iya, dari kita akhirnya. berempat ada yang muda ya. Dari tadi ngeliat ke depan ke kanan ya ampun. Ini seusia semua. apalagi kan di depan dan kiri saya ini ya, ubannya udah mulai banyak. Kalau saya belum Betul, ya. nah, Mau ngomong huis takut yang di Belanda nggak ngerti soalnya ya. Dan hari ini nggak sendirian, kita memang kedatangan sosok pemudi. Asik. Pemudi ini dia adalah seorang konten kreator. Bisa di follow akun Instagramnya ya. Betul. Akun Instagramnya ada si Sonai, saya juga boleh di follow. Follower saya baru 2000. Iya. Followernya Sony itu adalah cuma 2000. Cuman jangan sakit hati kalau nggak di repost itu aja Iya. sih ya pesannya. Ya, agak nggak aktif Sonai. anaknya. Dia Oh, seneng. ini si Sonai. Iya, Dia kita udah seneng. follow. Iya. Udah follow nih. Nah, kalau yang ini dia adalah seorang konten kreator dengan follower Waduh. menjelang 80.000. Wih, udah banyak lah Bahasa angkaan. marketing, menjelang 80.000. Menjelang Iya. 80.000. Padahal Betul. 79 tuh. Iya, 9. Yoi. Dan she's a musician. Ya. Ada bahasanya saya tidak paham. Servite domino inlaet. Mau ini apa mau? Melayani Tuhan Melayani dalam sukacita. Mantap. Kita kedatangan Oke. sosok seorang Jennifer Jennifer Odelia Pinot. Pinot. Pakai Pinot nggak? Ada Pinot enggak ya? Enggak, emang enggak. Lah, Cuman- Pinot lo dari mana? Ya gue ngarang aja kan ada. Dengerin, ada Manohara Odelia Pinot, bener kan? Oh, Gue pikir adiknya Manohara, Jennifer bukan? Odelia. Odelia. Iya. Oke. Tapi ada ini nih, Cici Pemasmur. Asik. Cici Oke. Pemasmur. Langsung aja nih, Dan- Cici Pemasmur. Hmm. Itu apa sih maksudnya? Cici yang suka bermasmur. Oh, gitu itu. loh. Bu, Pak. Ya, Kalau di gereja Katolik itu ada yang suka mendaraskan Mazmur tanggapan, Pak. ya. Nah, beliau oh itu. orangnya, Wow. ya. Makanya Saya- kalau ke gereja Katolik jangan bobo ya, Mo. Iya. Saya taunya dia ini pertama-tama memang suka nyanyi Mazmur gitu di Oh. Instagram. Di Betul. paroki mana sih? Maaf, di Instagram apa di gereja mau yang Di benar Instagram. Mo? Hah?
Di Instagram, Instagram. karena dia memberi apa ya? Kayak Referensi. referensi ya Referensi. buat teman-teman pemasmur Mm-mm. di gereja supaya tahu minggu ini masmurnya apa, Oh. nyanyinya seperti apa Lucu. gitu. Oh, Iya. gitu. Itu Oke, konten-konten awalnya. Iya. Berarti Jennifer, bukan ya? di paroki gereja awal. Beda paroki ya? Di paroki. Beda sekali. Kita beda. Oh, Beda Jennifer di alam mana? kita. Beda alam. Ya, Ya kan tadi leluhur beda itu alam. tadi. Jennifer Iya. itu di alam sutra ya. Benar ya, Jen, ya? Betul. Nah, kalau Romo Kristi di alam Baka. Iya. Saya nggak ngomong. Gak Jangan, ikut, jangan, gak ikut. Baka. Jennifer paroki mana, Jen? Kenalan lu sama umat Ya. di Keuskupan Bandung nih. Oh, halo semuanya. Aku liatnya kemana ya Di ini sini ya? dong. Oh gitu ya. Umatnya pada nonton di sini nih. Ya, halo semuanya. Kenalin, namaku Jennifer Odelia. Saat ini aku berdomisili di Alam Sutra, tepatnya di Paroki Laurentius. Ah, Oh. paroki Laurentius. Deket Pet Kingdom. Hah? Alam Sutra kan? Iya, iya betul Iya. Dekat betul. Pet Kingdom ya. Betul, betul, Saya suka betul. bawa guguk saya ke sana. Iya. Pak, Pak Hilit saya langsung bukan sana. mahal, Pak. Bukan mahal. Sayanya yang kismin. Iya. Dan Romo Kristi seperti yang tadi kita udah bilang, beliau Iya, adalah juga dari Komisi Kepemudaan KWI Sekretaris, dan sekretaris. betul. Karena Dan ketuanya Monsignor Pius. Iya. Setiawan. Oke. Iya kan saya bilang tadi bukan ketua, Bukan. Dari Komisi Iya, benar. Kepemudaan, benar Oke. ya, Mo ya? Iya. Iya. Supaya teman-teman tahu kan, Iya. kalau ketua-ketua komisi itu di konferensi wali gereja uskup. Uskup, betul. Lalu yang menjalankan tugas-tugasnya di kantor dan keuskupan itu sekretaris. Sekretaris. Oh, Ini Romo Kristi keseharian. senang juga datang ke Bandung. Kenapa tuh? Nambahin daftar tugas aja sih sebenarnya, Mo ya. Iya, Nah, iya, karena dalam rangka 100 tahun KWI juga 100 nih. tahun KWI, Buat benar ngisi sekali. CV lah ya kalau nanti daftar kerja di Oh, mana. bisa ya? Pernah jadi narasumber di Rumah Noni 2 kali. Oh, 2 kali, lumayan ya. Lumayan. Kredit poin itu. Oke, Jen, kita hari ini pengen ngobrol santai aja. Ini sudah KWI, Komisi Kepemudaan. Ya. Dan ada sosok Jennifer di sini. Panggilannya apa sih? Jen, ya, Jenny, Yeni. Itu menghabiskan waktu 6 detik gitu-gituan aja loh. Jen. Dipanggilnya apa sih, Jen? Aku biasa dipanggil sama Jen. Itu panggilan di rumah sih, tapi Jen. iya, tapi kenapa orang-orang suka kesulitan ngomong Jennifer kepanjangan, Oh. jadinya ya udah deh panggilan rumahnya juga jadi panggilan umat juga deh. Jen dah gitu. Jen. Panggilan umat. Panggilan umat. Serem loh. Gila, Gini ya, gila. anak muda ya. Biasanya kalau ngomong-ngomong panggilan nih gitu, anak muda zaman sekarang bikin konten joget-joget, Ya. bikin konten juga mungkin kadang mukbang Ya. gitu ya. Hmm. Jennifer loh bikin konten tentang Mazmur. Wah, saya sambil buka ya. Iya, sok silakan Son. Tentang Mazmur itu kan kata Romo Kristi awal-awalnya ya, Jen ya. Betul. Literasi tentang ini Mazmur nih minggu ini gimana. Kenapa sih Jen kepikiran bikin kayak gitu terus diupload ke sosmed? Kenapa kepikiran? Awalnya kenapa kepikiran bikin konten kayak gitu diupload Nggak. ke sosmed? Aku nggak kepikiran sih, nggak kepikiran bikin konten. Aha. Justru aku bukan bikin konten sih, tapi waktu itu aku kuliah semester 3. Oke. Nah, itu aku kuliahnya DKV. Sombong ya. Iya, sombong dulu gitu Sombong kan. ya. Iya. Kenapa aku kuliah DKV? Karena waktu aku di Pontianak, aku bingung mau cari jurusan kuliah apa gitu kan. Memang asli Pontianak. Memang asli Pontianak Oh. gitu. Dari katedral dulu. Asik. Asik. Sombong Katedral. lagi. Sombong Dua lagi. kali. Iya. Dicatat loh kesombongannya, dicatat dua. Iya. Habis ini ngaku dosa. Iya, gitu. Nah, Setelah terus itu? apa? Waktu di Pontianak itu aku bingung cari jurusan kuliah dan itu udah sampai ditutup pendaftarannya. Oke. Wow. Gitu kan. Nah, terus apa? Datanglah marketing dari kampus UMN gitu kan Ya. ya. Dia bilang, "Ini loh jurusan yang terkenal gitu kan. Oke. Ada ilmu komunikasi dan DKV." Nah, kalau DKV itu dia mesti pakai MacBook gitu kan. Oke. Nah, Harus pakai MacBook. katanya harus pakai MacBook. MacBook lebih baik pakai Waduh. MacBook Oh, gitu. betul. Jadi aku Iya, kuliah iya. DKV itu demi dapat MacBook gitu. Oh, begitu. Lucu. Ya, ya, Ada ya. batu di balik Ya, ya, udang. ya. ya. Iya, Iya, gitu. Motivasinya bagus ya. Iya, Bagus lah gitu. Jadi Karena dapat MacBook ya dapat. dapat dong. Oke. Sampai hari ini pakai kok. Nggak pernah ganti. Iya. Lalu Nah, hubungannya terus sama konten? Nah, terus waktu semester 3 kan papaku selalu bertanya-tanya, "Kamu tuh kuliah DKV kuliah apaan sih?" gitu kan. Nah, waktu semester 3 aku lagi belajar tentang fotografi. Jadi pegang kamera deh gitu kan. Karena memang memang
pakai kamera waktu itu. Jadi aku udah bilang sama papaku, "Pa, pakai kamera, beli kamera." Jadi gitu MacBook kan. iya, kamera MacBook, iya. iya, kamera Iya. iya. Tujuannya emang mempilotkan orang tua Iya. ya dari awal. Iya, Nah, waktu itu karena DKV itu identik dengan anak-anak yang tidak pernah tidur. Ya. Waktu semester 3 itu tugas-tugasnya udah agak sepi lah. Jadi Oke, aku sudah udah bisa berkurang nih. tidur gitu kan. Hmm. Cuma aku nggak pengen seperti itu. Aku pengen bikin kerjaan. Oh, Nggak bisa karena diem nih anaknya nih. gabut Iya, tuh nggak iya, menyenangkan. gabut, iya, tidak Kenapa nggak gali menyenangkan. sumur aja sih? Atau Ya gimana ya gitu Iya. kan. Kalau nggak bantu itu bapak kuli bawa panggul Iya. semen gitu. Ya, gitu jadinya apa? Ya udah deh, dengan bekal itu gitu Hmm. kan ya, kamera, MacBook, dan aku minta yang terakhir itu adalah seperangkat alat mikrofon dengan soundcardnya untuk nyanyi karena aku suka nyanyi di rumah gitu kan. Oke. Dan apa? Waktu itu aku pengen pelayanan di gereja tapi nggak boleh karena apa? Karena aku nggak ngerti cara bikin kakak waktu itu. Hah? Kartu. Oh, keluarga. yang di Jakarta. Heeh. Ah. Aku nggak ngerti gitu Oke. karena aku mau pelayanan Biduk tapi nggak ya? boleh. Biduk ya. Ya biduk, Ya, ya. aku nggak ngerti bikin itu. Gitu kan. Ah. Dibilang kok kamu nggak ngerti sih bikin kakak lah, aku sakit hati. Jadinya aku pulang Sakit hati langsung bunyi loh. pulang ke apartemen lah gitu kan. Oke. Jadinya ya udah aku bertanya-tanya gimana caranya aku bisa melayani tapi nggak usah ke gereja. Kan ke gereja pakai ongkos. Kita kan mahasiswa, anak kos-kosan. Emang Iya, jauh iya, iya. jarak? Jauh. Oh jauh. Jauh dan mahal. Jadinya Oke. jadinya mau menghemat uang jajan nih gitu Oh, kan. oke. Ya, kan Jadinya- udah porotin papa gitu kan. Udah punya nih Udah porotin semuanya papa, gitu porotin kan. papa. Jadinya ya udah aku nyanyi. Eh. Pertama kali tuh aku nyanyi di Instagram dan karena waktu itu lebih banyak konten Kristen, kalau Katolik agak jarang, jadinya aku masuk di situ. Oh gitu. Tapi bukan karena aku memang mau nyanyi lagu Katolik ya, karena memang aku cuma taunya lagu Katolik, gak tau lagu yang duniawi Iya, gitu. oke. Iya, mau tahu nggak? Barangkali. Mau tahu yang duniawi nggak? Iya. Waduh, Aku bahaya. kirim link video klip Sepultura terbaru ya. Sepultura. Yang tahu loh nyaut ya pasti. Langsung. Oke. Kemudian Gitu. gimana tuh? Setelah Terus itu? apa? Waktu aku ngeposting lagu pertama itu, walau aku tak dapat melihat, teman-teman sekolahku langsung kayak seneng banget gitu, karena memang responnya bagus. bukan karena memang waktu sekolah aku tuh anak yang paling kudus lah dalam tanda kutip gitu. Kalau Karena- Sony paling kudis Iya. biasanya. Kalau Nuri paling kubis. Saya paling kurus, saya paling kurus ya. Iya. Jadi apa? Kan aku dulu di sekolah Katolik. Iya. Kita ada misa gitu kan. Nah, kalau misalnya ada ulangan, terutama ulangan matematika di hari yang sama dan ada juga misa gitu kan. Aku selalu ngomong sama gurunya, "Pak, nggak boleh ulangan, kita mesti misa." Gitu. Aduh. Waduh. Yang lagunya Bener. walau ku tak dapat Iya, gitu ya. iya. Oke, Silakan lanjut lagi. Itu tuh lagu ngarang sendiri, Jen. Enggak, itu Oh, lagunya Gracia. recycle. Iya. Oh, oke. Cover lagu lah Cover waktu lagu. itu. Jadi teman-teman pada seneng, ya udah aku nyanyi lagi gitu kan. Ah. Nyanyi lagi lagu Panis Angelicus. Wow. Biasa aja. Enggak, ini enggak biasa buat kita. Oh iya. Jarang nemu anak muda nyanyi Lagunya Panis Metallica Angelicus. ya? Metallica. Iya, iya. Itu album ketiga. Oke, setelah itu dapat respon Bagus. yang Dapat sama. respon yang bagus juga dan apa di repost sama media Katolik, Katolik Fitgram tuh kalau tahu. Oh, Katolik Fitgram. Kita tuh Iya. pengen lo ngundang Miminnya ke sini. Udah nikah sih ya, jadi udah sibuk dia. Oh, Miminnya udah iya. nikah. Udah nikah, udah punya oke. anak. Orang Iya, biasanya kalau Mimin tuh nggak tahu, dia tahu loh ya. Dia tahu. Iya, hebat. Tahu lah. Sesama ini mungkin ya konten kreator. Iya, dan Orang pasti anak dalam, orang dalam. dan pasti Oh, anak orang muda itu miminnya nggak mungkin umur. Iya, Jadi iya. mimin Nggak mungkin. postingnya sebulan sekali. Betul. Enggak juga sih, di atasku sih. Oh iya. Iya, di atasku itu. Tapi kok nggak pakai gue ya MC-nya? Oke, setelah itu berarti itulah awal kenapa seorang Jen ini bikin konten dan mulai aktif di sosial media. Iya, Dan itu mulai- terpaksa. Mulai ketemu bahwa oh saya nih akan membentuk persona saya di sosial media adalah ini. Enggak. Jadi memang ya udah berjalan begitu saja. Oh. Sumbernya kapan Mas Mur? Mazmurnya itu ketika kan udah nyanyi nih, udah nyanyi terus apa? Waktu Panis Angelicus di repost itu netizen banyak yang follow. Oke. Nah, gitu, aku oke. terganggu dengan itu sebenarnya, Oh, terganggu, karena itu kan akun pribadi sebenarnya gitu Oke, kan. Gitu. oke. Ini adalah akun pribadi yang malah terkontaminasi dalam tanda kutip. Ah, ah. Aku memang seneng nyanyi doang, tapi bukan bikin konten gitu loh. Oh, Nah, oke. karena banyak follower
ini masuk gitu ya. Jadinya mereka request lagu-lagu ini gitu kan. Mau lagu ini dong, mau lagu itu dong. Nah kan aku kuliah gitu kan. Aku coba penuhin nih requestnya mereka gitu kan. Terus mereka bilang, loh kok laguku nggak dinyanyiin kak, katanya gitu kan. mulai demanding. Haters Iya. mulai Iya, bermunculan. ribut. Salah satunya Romo Kristi. Iya. Pakai akun kedua itu kan Mo ya. Iya. Fake account kan ya. Fake account. Ya gitu, jadinya apa? Ya udah dari situ aku kan sempet stop gitu kan. Nggak mungkin aku selamanya nyanyi juga gitu kan, karena kan pengetahuan akan musiknya juga terbatas. Jadinya aku berhenti mikir nih gimana caranya aku bisa bantu lebih banyak orang lagi deh kalau gitu ceritanya. Kan udah banyak follower nih gitu kan. Nah dari situ aku mikir tentang ya itu tadi gitu kan, dan aku cerita flashback ke zaman aku sekolah. Jadi waktu aku sekolah aku seneng banget ikut Romo gitu kan ke pedalaman. Di situ kita praise and worship. Iya. PW. Iya. Sudah kemana aja pedalaman tuh? Aduh lupa aku. Udah beberapa Saking banyak. tempat. Luar. Tapi karena kalau di Kalimantan itu kan memang masih banyak ya. Ya, masih masih banyak, masih banyak. Turne ya namanya turne. Iya, Turne. turne, Iya. jalannya jelek-jelek semua gitu kan. Dan aku keinget di sana tuh mereka kalau misa kan jarang ya, karena kan nggak ada Romo gitu kan. Nah terus kalau misalnya nyanyi Mazmur gimana belajarnya gitu. Nah aku coba cari di YouTube, nggak ada tuh referensi Mazmur tanggapan. Padahal kan kita kan hidup di zaman digital. Betul. Kamu apa-apa nyarinya di Google. Kenapa nggak ada yang ngasih gitu loh referensi oke. Mazmur gitu kan. Tuh KWI Jadinya kenapa nggak ada? Mo Aduh. Kristi. nggak Saya mau kreatif ngomong pokoknya. Kristi kok malah jadi Oke, akhirnya Ya udah jadinya oke, karena aku punya background pemazmur, ya udahlah aku yang penting bikin video aja nyanyi mazmur kayak gitu kan. iya. Tapi Yang kamu penting tahu ini referensi. tahun berapa? Tahun kan buku Mazmur itu ada Tahu. tahun A, Tahu. tahun B, Aku tahun C. ngikutin apa tiap minggu apa gitu. Jadi apa nggak yang suka-suka kita gitulah. Kan kita Iya, punya kalender itu Gigi. Oh. Tampar. Tampar. Mazmur baru sudah bisa berarti ya. Susah loh. Aduh itu belum ya. Tapi udah beberapa kali kan kayaknya. Udah. ya, bikin juga ya. yang Iya Mazmur udah. baru. Tapi Ini masih off lagi nih. Romo Kristi malah jadi Iya, host ya di jadi hari host ini ya. juga nih. Terima kasih loh, Mo. Terima kasih loh, Mo. Iya. Terima kasih. Kita senang loh. Memperingan tugas kami. Aduh, jadi batu. Senang loh, Mo. Senang. Jadi apa sih awalnya kamu punya ketertarikan apa sih? Tidak semua anak muda itu seperti kamu ya, dalam artian lebih fokus hal-hal yang mereka suka berkaitan. Kita tidak mengatakan salah, tidak. Ya. Tapi kok kamu bisa punya ketertarikan di serohani itu gitu? Kamu memang orang tua kamu Katolik Ah. banget gitu atau Mamaku Didikan sih. orang tua. Mamaku. Oh. Mamaku dulu Muslim. Oh gitu. Dulu Muslim, Oke. terus dia pindah jadi Katolik dan dia jadi pengurus lah di gereja gitu kan. Wih. Dan waktu dia sakit, dia masih melayani gitu. Itu yang membuat aku kayak, oh aku mesti lanjutin nih. Oh, Tapi ada cerita dengan cara itu yang ya. aku bisa, Kamu bisa. pastinya gitu. Oke, itulah Dan awal-awalnya. Ternyata dari situ nyaman juga nih bikin Iya. ya. Maksudnya tapi gue mau nanya nih, apakah memang nyamannya karena banyak orang yang sukanya? Setelah atau memang walaupun sekarang udah mungkin ada haters, ada yang juga komplain dan lain sebagainya, kamu tetap suka? Tetap suka. Tetap suka. Iya, tetap jalan lah. Karena Kan memang ini kamu yang suka ini ya. kan apa ya? Ujung-ujungnya juga urusan kita dengan Tuhan. Iya. Wih. Pribadi. Walaupun duniawi banget sosmed nih ya gitu Iya, ya. iya. Medianya adalah Iya. sosmed. Iya. Oke. Mo, banyak gak sih? Ketawa dia. Saya udah mau bantuin jadi host, malah nanya. Gimana? Kita kan mau nanya karena gini loh, Mo, ini kan Iya. jarang Mo, anak Mo, muda. Mo. Mo. Ini kan Mo, jarang Mo, anak tolong. muda nih Mo. Oh, iya. Iya, iya. Yang zaman sekarang banyak kan joget-joget, mukbang ya kan. Ini bikin konten Katolik loh, Mo. Aneh gak sih, Mo? Enggak lah. Ya enggak kan karena seorang Romo. Iya, Maksudnya iya. di kehidupan nyata gitu kan. Iya. Salah satu Eh, yang unik gak sih gitu? Betul. Sekarang saya sih melihat sekarang banyak ya teman-teman muda yang mulai punya Semangat. kreativitas gitu Oke. untuk membagikan apa yang ia yakini di media sosial. Mm. Makanya Haleluya. makanya di Komisi Kepemudaan KWI ini Ya. kita punya namanya kaderisasi untuk para konten kreator Mm. Katolik Oke. gitu, dan namanya Orang Muda Kreatif Academy. Dan Orang itu muda kreatif Akademi, OMK Akademi, dan teman-teman dari keuskupan itu mengirimkan pesertanya, kita seleksi, lalu nanti ada kelas online kelasnya. Mereka diberi materi macam-macam tentang bagaimana menjadi konten kreator yang baik, termasuk soal itu tadi yang Jen bilang soal
saya tergerak untuk membantu orang lain, ya kan? Itu menurut saya poin yang nggak tahu disadari apa disadari apa enggak oleh Jen gitu. Ketika dia mengatakan oleh enggak. Disadar Jen oleh kok jadi dibahas ya? Gimana Jen? Kenapa disadari apa enggak oleh Jen? Dia mengatakan aku ingin membantu orang lain gitu. Nah itu sama. Jadi di awal kita pelatihan itu kita minta mereka mencermati apa sih sebenarnya yang menjadi motivasi kamu, intensi kamu untuk mau bergelut di media sosial. Ada. Kebanyakan begitu, memang kadang gitu. Serius. Tetapi teman-teman ini sekarang mulai mengerti bahwa kita harus punya idealisme, punya virtue, punya keutamaan yang mau dibagikan dulu gitu. Bukan pertama-tama mau mengejar followers gitu. Saya ingat persis waktu itu yang memberi materi ada satu teman dari Kompas Gramedia. Lalu satu teman lagi sharing namanya Suka Sembayang gitu. Akunnya suatu saat nanti mungkin bisa diajak ngobrol-ngobrol juga. Boleh. Sama Romo Kristi lagi ya. Jauh itu. Rata-rata dari Singkawang dan juga dari Kalimantan juga. Tapi dia lama di Jogja. Lama di Jogja. Ya, akunnya juga sekarang mulai naik ya kayaknya ya Jen ya. Lebih jauh daripada aku juga. Di TikTok dan juga di Instagram ya. Itu luar biasa. Si yang dari teman dari Kompas Gramedia itu bilang gitu, kita seringkali tergoda untuk bikin akun yang memanjakan selera orang gitu. Netizen. Jadi kita nggak punya keutamaan pribadi yang mau ditawarkan. Padahal harusnya itu yang pertama-tama menjadi kekuatan kita, virtue-nya, keutamaannya gitu. Kalau dalam konteks Katolik ya keutamaan Kristianinya gitu yang mau kita bagikan. Perkara itu di-likes atau tidak ya itu nanti gitu. Tetapi si Wandi bagus sih. Aduh kok aku bilang ya. Dia Suka Sembayang ya. Gak apa-apa, orang udah pada kenal ya. Di Suka Sembayang dia bilang, aduh kalau saya malah kadang-kala memang punya godaan untuk berpikir sebaliknya. Ya saya harus cari dulu yang sesuai dengan pasar, masyarakat, saya amati, saya tiru, saya modifikasi gitu. Tapi saya yakin kok sebenarnya dia juga punya sekarang ini mulai memikirkan tentang saya punya motivasi juga untuk berbagi tentang keutamaan Kristiani, tetapi dengan cara yang enak gitu, yang halus gitu, yang menyenangkan gitu, sehingga banyak orang muda yang ternyata gitu ya gitu. Kalau ngomongin banyaknya mau sebenarnya berapa banyak sih mau kalau kita ngomong orang muda yang ada di pengamatan gereja Katolik lah, apakah cukup banyak kategorinya atau sedang bertumbuh atau masih di angka masih dikit nih sebenarnya anak muda kita gitu? Menurut saya sih masih sedikit ya, masih sedikit. Masih sedikit. Hanya ada gerakan yang mulai bertumbuh gitu. Sekurang-kurangnya kita lihat dari konten-konten yang muncul di komisi-komisi kepemudaan di keuskupan-keuskupan. Hampir semua komisi kepemudaan di keuskupan-keuskupan di Indonesia itu punya akun Instagram. Hanya kan mereka kadang-kala hanya menjadi tempat untuk melaporkan ada kegiatan ini, kegiatan itu gitu. Promosi lah. Tapi belum sampai untuk berbagi konten gitu. Hanya konten-konten Katolik sebenarnya sudah mulai banyak ya. Mulai banyak. Termasuk di YouTube itu ada anak muda juga itu yang jadi miminnya Katoliku keren. Katoliku keren itu biasanya referensinya Sony dari situ. Kalau saya malah banyaknya dari Katoliku keren sih. Subscribernya udah 1 juta. Wow. Itu OMK juga, anak Manado, Keuskupan Manado. Bagi gopay lah mau. Loh, minta dia dong. Iya. Saya ada sih. Cuman cash ya, transfer aja. Ini rame nih, mau obrolan ini bakal rame. Kenapa? Karena di Rumah Noni sendiri kedatangan influencer muda yang juga memang bermain di konten Katolik itu udah beberapa ya. Matteo juga kan? Matteo ya, Majus Berkarya. Lalu juga Ando ada Noribon pernah juga kita undang sini itu. Ya sekarang Jennifer juga. Sekarang yang mau ditanya gini, mau dengan bertambahnya content creator Katolik dan lain sebagainya. Mohon maaf nih, banyak juga kan ya namanya media gitu ya. Kalau bisa digoreng lebih kenceng, pasti juga akan lebih ramai, banyak viewers dan lain sebagainya. Kontrolnya gimana nih dari Komkep nih untuk materi-materi yang di-share tentang Katolik ini? Apakah ini yes or no gitu? Beritanya benar atau enggak? Sebenarnya kalau akun itu bertumbuh secara swasta ya dalam tanda kutip, kami Komisi Kepemudaan KWI nggak punya jalur ya untuk
kamu salah nih, kamu betul nih gitu. Nggak punya gitu. Dulu sempat komunitas Katolik Garis Lucu itu yang di Twitter, di Instagram itu sempat banyak haters juga kan, menyerang kok candaannya kayak gini gitu. Lalu orang minta KWI ayo ngomong soal ini itu untuk supaya lurus gitulah gitu. Tapi menurut saya kalau kita omong di sosial media, kita nggak bisa ya terus bilang apa, kamu salah nih, akunmu ditutup gitu. Nggak Ya mungkin malah gitu ya. mengatur, nggak boleh. Iya. Saya pernah sih ada beberapa komunitas admin media sosial yang kumpul di satu grup WA gitu. Lalu sempat kita ada diskusi, mereka tanya, Romo kapan-kapan mau dikumpulkan nih kami gitu. Saya lebih senang kalau sebenarnya teman-teman Komsos KWI yang bisa menaungi mereka karena lebih tepat sebenarnya dari Komsos gitu. Oh iya, karena hubungannya sama komunikasi media dan sosial. komunikasi ya. Kalau Komsos KWI keberatan nanti Komsos Bandung aja. Komstep siap. Bisa. Ya, nanti moderatornya Komkep KWI. Oke, tapi filterisasinya itu berjalan Mo? Maksudnya kalau tadi memang tidak ada jalur nih. Kemudian layak tayang atau tidak kan nggak ada ininya juga. Setahu kontrol. saya di setiap akun-akun media sosial itu punya semacam tanda kutip Penasehat. moderator gitu ya atau penasihat. penasihat, Jadi sebelum mereka akan post upload kontennya, persetujuan dulu, bener Betul. apa enggak? Iya gitu Jen. Iya saya juga gitu kok. Kamu punya penasehatnya? Punya. Ya punya kok. Bisikan kanan, bisikan kiri, Iya, hasutan kanan, hasutan kiri. Iya, punya. Itu rohaniwan atau gimana? Rohaniwan dong. Wih. Rohaniwan. Suster. Boleh disapa dong? Halo. Sebutin nama boleh loh. Nggak boleh. Gak boleh dong. Nggak boleh. Nggak boleh dong. Cuman Iya. intinya adalah ada orang yang menemani dan juga Betul, mendampingi gitu ya. betul. Atau kamu sendiri yang cari atau memang dia yang mau mendampingi Jen? Dia yang mau mendampingi gitu. Jadi waktu setelah bikin konten Masbuk kan udah mulai banyak Romo suster pengen ngajakin kenalan gitu kan. Jadinya aku pun kayak oh ya aku mesti kenalan juga nih, mesti tahu lah gitu kan, mesti punya pembimbing rohani dalam tanda kutip supaya konten-kontennya kalau yang bersifat mengajar aku mesti tanya dulu sama mereka nih bener gak Karena gitu. ada katekisasinya di situ nanti. Iya. Beda-beda ya. Jangan sampai aku cuma sepengetahuannya aku doang gitu kan, aku lempar Asalnya terus plos aja gitu. terus ada orang yang lebih tahu nah ngomong gitu kan, loh kok ini begini. Nanti Oh. malah kesan ada sok tahu atau salah Iya, bahkan ya itu yang bahaya. iya. Pernah mendapat kritik dari netizen gak sih untuk Langsung hal-hal yang diserang kamu gitu? posting yang buat mereka itu beda pandangan atau harusnya nggak gini itu pernah? Atau abu-abu kamu mainnya gitu. Ya banyak sih sebenarnya itu, cuma kayak ya udahlah gitu, biarin aja udah. Soalnya beberapa kali gue lihat kontennya Jennifer nih ya. Ada beberapa yang juga nyepet teman-teman barangkali yang juga suka masih godain yang frater-frater yang ada di seminari. Atau mantan yang tidak terima ditinggal masuk seminari. Aduh. Atau bahkan mohon maaf yang di dalam seminari yang goda-godi keluar nih. Wow, bukan rumah noni kalau tidak ujung jurang, ya kan? Ujung jurang. Gimana Jen? Kenapa? Cerita dong pengalamannya. Itu kan sesuatu yang sarkas gitu. Kalau enggak juga mungkin nyepet juga ya istilah anak muda ya. Atau menegur Apa sih secara nyepet? halus. Nyepet itu adalah Romo jaga lilin. Itu selepet. Itu bukannya kepret ya? Kepet. Kalau kepet gini nih. Oh, kepret. ya. Nyepet. Nyepet itu adalah Romo jaga lilin, Sony keliling. Ngepet. Kepet. Ya. Gimana apa namanya menegur halus atau mungkin menyindir gitu. Ya. Kenapa Jen ada kepikiran konten Yang itu? sharing gitu ya. Oh ya, Ke kamu minta ya? sharing ya. Mm-mm. Buka data ya. Bukan ada. Bener harus otentik dong. Oh ya. ya kan soalnya kan memang banyak yang seperti itu gitu kan. Banyaklah cerita-cerita seperti itu juga, jadinya ya udah aku gimana caranya bikin konten supaya minimal kita tuh sama-sama tahu, dari umatnya tahu, fraternya juga tahu, jangan saling menggoda lah gitu loh. Oh, emang ada yang saling menggoda ya Jen? Ya ada sih banyak Oh, lah itu. ada. Ya ada di DM juga banyak cerita-cerita gitu DM kan. kamu atau gimana? DM-nya aku dong. Jadi curhat gitu ya ke Iya, kamu. curhat, dia curhat terus dia nggak punya tempat untuk speak up gitu kan. Ya udah aku bantu speak up gitu. Oh, oke. Jadi kamu jadi corongnya nih. Corong. Iya. Iya. Tinggal aku mau bikin kontennya atau enggak itu. Oh, Oke. pertimbangannya di mana nih konten naik atau enggak? Karena sehat tadi atau gimana? Iya, salah satunya penasehat juga gitu kan. Dan satunya lagi ya stigma gitu loh. Oh, Stigma oke. kalau misalnya
kalau kita bikin konten misalnya kan kita umat ya, tetap umat kalau misalnya di kacamata hierarki gereja Katolik nih kan. Mantap. Kok nggak ada ya Son? Kacamata ya. Nah kalau misalnya kita sebagai umat ngomong tapi nggak ada datanya kan tetap aja ujung-ujungnya romonya tetap ini loh, tetap yang dipuja-puja. Enggak lah, romonya nggak mungkin begitulah gitu loh. Kamu cuma ngomong kosong doang gitu. Kalau kita buka data juga tetap aja kita yang salah gitu. Jadinya itu yang jadi pertimbangan aku, konten naik atau enggak gitu. Oke. Malah nanti takutnya kenanya ke aku gitu kan. Wah si Jen nih ngomong kosong doang nih ya, sembarangan. Mentang-mentang influencer katanya gitu kan, tapi bisa semau-maunya dia gitu. Jadinya aku yang kayak oh ya udah ini jangan naikin dulu deh gitu. Atau enggak tunggu momen yang tepat aja gitu. Tapi ini memang situasi yang menurut saya sebenarnya di satu sisi kita bangga gitu. Nodi juga. Kita itu disatukan kalau gereja Katolik komunio kita. Salah satunya adalah karena ketaatan kita kepada pemimpin gereja. Dan itu nggak ada di denominasi Kristen, Protestan betul. Kita punya satu pemimpin namanya Paus gitu. Dan itulah yang garisnya itu jelas gitu. Kita taat kepada pemimpin gereja. Tapi seringkali, dan itu yang dikritik juga oleh Paus adalah orang lalu cenderung menjadi klerikalisme. Artinya memandang bahwa klerus itu adalah ya benar sebenar-benarnya gitu. Lalu umat tidak pernah diberi kesempatan untuk ikut berpartisipasi gitu. Bahkan takut untuk menyuarakan pendapat gitu. Nah di dunia permedsosan sekarang ini menurut saya menjadi ruang-ruang yang sangat terbuka. Orang lalu bisa sangat bebas. Betul, orang bisa ngomong, orang bisa speak up gitu tentang apa yang terjadi. Dan menurut saya ini sesuatu yang positif dan tidak perlu harus menjadi apa ya bagi gereja sesuatu yang aduh bahaya nih, menakutkan nih gitu. Langsung komunikasi aja. Langsung menutup pintu dan gerbang gitu. Malah menjadi apa sih? Membantu gereja dalam hal menyuarakan kekatolikan itu sendiri. Betul. Dari ranah-ranah yang tidak bisa dilakukan gereja. Yaitu, dan pasti pola pikir anak muda ini somehow ada hal yang mungkin tidak kepikiran oleh generasi-generasi sebelumnya. Atau tabu diomongin. Atau tabu diomongin. Nggak pantas lah kamu nanya gitu sama pastor. Contohnya ada beberapa topik rumah noni juga yang kita mengangkat hal-hal seperti itu ya San ya. Berapa sih gaji pastor? So, kalau anak muda zaman sekarang kadang mungkin yang apalagi yang baru Katoliknya ya, kayak Andrea ya. Nah, pastor punya uang dari mana ya? Wah, jangan kolektor kita dikantongin. Nah, ya kan? Persis. That's why kenapa kita angkat konten-konten yang kalau zaman dulu kan orang tua kita, wah jangan ngomongin itu. Sungkan dong mau tanya gitu ya. That's why kita suka angkat hal-hal kayak gitu. Son, lu udah lihat ini IG-nya Jenny? Udah? Lihat tuh. OOTD-nya. OOTD. Seru ya. Dan ini paling menarik perhatian buat gua. Apa itu? OOTD. Pakai baju putih sering banget. Yang kedua dia sering juga pakai ornamen kerudung. Iya. Kalau nyanyi atau kalau lagi doa atau lagi posting. Mantila mungkin ya. Mantila namanya ya. Saya lupa. Mantila itu ya. Mancing mania. Oh mantap. Bukan. Mantila itu adalah ya kayak kerudung inilah kerudung. Yang mana? Apa namanya? Yang mana? Ini loh. Oh, ya. Nggak ada sinyal soalnya. Nggak ada sinyal. Ini yang namanya apa namanya Jenny kayaknya punya kekhasan dalam berpakaian gitu ya. Begitu pakai putih kayaknya auranya keluar banget nih Jen. Ya. Ini coklat sih. Ya enggak kan? Ruangannya putih kan. Oh iya. Justru kalau dalamnya coklat kayak susteran di Karmel. Iya. Cuman maksudnya gini, kayaknya memang kamu punya satu apa ya? Begitu pakai putih, kayaknya bersinar banget gitu ya. Nggak kepikiran gitu untuk pakai putih selamanya. Udah pernah mikirin itu. Maksudnya putih selamanya itu ada dua kemungkinan. Iya, makanya saya tanya nih, apa nih? Putih selamanya yaitu jubah suster. Yang kedua serem nih kayaknya. Yang kedua adalah wedding gown karena satu untuk selamanya. Bisa. MC masuk. Gimana Jen? Yang pertama dulu ya dua-duanya dia compare langsung. Panggilan. Menikah atau tidak? Panggilan. Itu kan semua panggilan. Soalnya dilihat sini di postingan IG nggak ada postingan cowok nih. Ada sih sebenarnya, cuma kan hidden aja. Oh hidden. Nah, udah itu posting lalu di hidden lagi. Generasi kita nggak ngerti yang gitu tuh. Hidden. Disembunyiin. Posting tuh. Caranya gimana sih? Gimana caranya? Waduh. Emang bisa? Bisa. Emang bisa. Bisa. Archive ada bisa juga di archive. Omsep seneng banget ada temen.
Oh di archive ya. Iya. Oke, panggilan itu hal-hal seperti itu adalah panggilan untuk Iya, seorang panggilan dan Jen. komitmen ya itu sebenarnya kan. Mm-mm. Mau kita nanti jadi suster atau kita menikah kan komitmen ujung-ujungnya. Mm-mm. Bisa nggak tuh kamu Betul. komitmen dengan seperti itu? Iya. Apa ya? Seperti itu dalam arti aktivitasnya. Iya. Kan kalau suster kan kita bangun pagi jam 5 doa. Tahu banget ya. Udah searching nih kayaknya nih. Udah live in. Ah, udah. Sony lo tahu live in mo. Iya, tahu live in luar biasa. Jangan-jangan dia juga udah live in mo. Iya. Pernah Iya. loh. Live in di pastoran Iya, dia. di pastoran iya. Aduh. Artinya kamu memang karena itu dia ya, kamu totalitas dalam hal kekatolikan ini, ya karena kamu menjadi corong juga menyuarakan kamu akan lebih enak kalau experience-nya kamu alamin beberapa sebelum kamu untuk membuat itu jadi konten dan Iya. kamu sebarkan lagi. Betul. Oke, termasuk tadi mencari tahu dunia kesusaran itu seperti apa segala macam. Enggak Kamu- juga, itu enggak sengaja kalau itu. Oh, itu nggak sengaja. Gimana ceritanya? Jadi itu ceritanya karena waktu yang bikin Masmur itu kan punya apa ya, banyak Romo dan suster yang ngajakin kenalan gitu Oke. kan. Iya, gitu. Yang itu kayaknya gak usah dicie deh. Romo dan suster. Oh, iya. Kecuali banyak cowok-cowok Yang ngajak selebriti. kenalan. Cie. Enggak ada itu, Kecuali nggak ada. kalau statusnya masih frater. Iya. Itu baru cie. Cie. Oke. Terus. Terus apa waktu suster ngajakin kenalan, dia tuh bilang, "Kamu mau nggak nginep di susteran, bantuin suster gitu kan." Jadi jangan seneng kalau diajakin kenalan sama kamu dan suster, bisa Kenapa? jadi kamu dapat kerjaan. Diminta bantuin gitu Iya. loh. Ini Gitu saya kan. agak curiga Romo Kristi 2 kali gampang ke Bandung nih ya. Ada apa ini? Kayaknya saya yang dipekerjakan. Iya. Enggak, jangan-jangan kita berdua bentar lagi dapat apa Oh gitu. Iya, Iya. Diundang ke Jakarta aja ya, Mo ya, Amin. berdua ini ya. Mudah-mudahan. Kayaknya gitu deh. Oke. Iya, iya. Oke, Gitu. berarti ya kebetulan kalau yang kesusahan kemarin kamu mah nggak sengaja. Nggak sengaja. Jadi dia Kenalan. minta tolong untuk bantuin dalam suatu acara. Hmm. Dia bilang apa nginep di susteran aja gitu kan. Terus aku bilang, nggak apa-apa, nggak dibayar suster, yang penting aku dapat makan siang udah. Hmm. Gitu. Tetap ya Oke. makan siang nomor Iya. 1. Habis ini kita ada Anak batagor, muda tenang nih. aja. Terus, Biasanya aku punya request gitu kan. Hmm. Istilahnya sesajen gitu kan. Oke. Sesajen, sesajen untuk jen-jen gitu Ah. loh. Misalnya nih, apa? Padahal riders lebih keren sih. Iya. Kamu Kenapa milih sajen. gitu ya? Cuman itu kayaknya mungkin istilah konten berikutnya, Iya. sajen. Iya. Gitu. Dan Jadi- memang kan isinya kan bunga. Jadi apa? Aku bilang sama suster gitu kan, gak apa-apa, yang penting aku dapat makan siang gitu kan. Mau nginep kek, mau aku pakai biaya sendiri ke sana kek, yang penting aku makan siang di situ Iya, gitu kan. Bukannya karena apa? Karena memang aku mau makan siang aja gitu loh. Jadi nggak ada motivasi apa-apa. Iya. Sama ketika aku kayak ke Bandung ini gitu kan. Tadi siang aku cuma bilang sama Romo Kristi, kita cari telur asin ya. Aku ngomong berapa kali ya Mo ya tadi ya, Iya, nggak tahu udah deh. berkali-kali. Telur Iya. asin. Telur asin itu di Brebes loh, Mbak. Iya, aku udah bilang gitu ya. Bukan di Bandung loh. Telur asin itu di Brebes loh. Enggak, maksudnya Ya dari masih 3 jam dari Bandung. Iya. Nah, dari Bandung naik kereta Naik ke Brebes. kereta. Maksudnya Oh, gitu. ke sana. Berat. ya. Terus telur asin, oke. Iya. Tapi dapat. Oh, ada. Belum Iya. belum sih. Pepes telur asin tadi. Belum sih. Tapi kan dari Romo Kristi, bukan dari rumah Noni. Siap. Pepes telur asin. Siap. Gampang banget sajennya ya. Itu dia makan dibilang sajen. Iya, jadi apa? Susternya bilang, "Oh, siap kalau memang itu permintaannya," gitu kan. Jadi ya udah aku nginep di susteran gitu kan. Aku makan siang di situ. Udah habis itu dia bilang minta tolong untuk bantuin lagi di acara berikutnya, yaitu Oke. promosi panggilan. Mm-mm. Nah, promosi panggilan ini aku ngeliat kayak kok ketika suster-suster, frater-frater buka booth gitu kan ya. Dia jualan ya dalam tanda kutip ya. Yang datang kok orang tua semua. Orang mudanya hilang semua. Nggak ada. Iya, iya. Salah pasar kayak gitu kan. Iya. Nah, terus apa? Aku kasihan gitu kan. Kasihan, aduh kok nggak ada orang mudanya. Ya udah deh aku samperin deh gitu kan. Pas aku samperin, susternya juga ini apa yang menakutkan menurut aku ya gitu. Jadi dia bilang, "Ih, kamu cocok kali jadi suster," katanya gitu. Oh. Anak muda takut ya digituin ya. Takut, Iya, kita kaget. takut gitu kan. Aku takut, jadinya aku kabur lah. aku Sony bilang pernah tak gitu. gituin. Kamu cocok banget jadi pastor gitu. Tapi Oh. nggak mungkin. Saya lebih takut lagi, Son, kamu cocok jadi suster gitu. Iya. Yang lebih takut lagi. Kok bisa? Kok bisa, Mo? Rasanya kumis udah lebat. Dia bilang ya. Ya saya pernah takut Jen bener gituin Jen. Sama Iya. Sony. Iya, benar. Sony pernah ngegituin gua. Gue jadi takut. Not anak lu kan mau ya masuk Oh. biara. Kaget, panik. Oh iya. Panik. Iya, Artinya benar, itu benar. kan panggilan personal sekali ya. Maksudnya Iya, saat benar. itu datangnya mungkin kalau penyampaiannya tidak pas
untuk Iya, anak iya, muda iya. itu malah lo Iya. terlalu ofensif Iya. mungkin. Iya, jadinya kabur gitu Tapi kan. kamu gitu. merasa gimana waktu itu ketika ditanya gitu Mas Suster? Kalau aku udah bosen ya, karena memang udah dari dulu lah dibilang kamu cocok jadi suster katanya gitu. Oh. Udah. Dari sisi mana maksudnya? Karena kamu aktif di gereja Iya, kah? aktif di gereja. Terlalu kudus Oh. tadi. Terlalu kudus. Terlalu Ya, kudus. postingannya juga rohani sekali Ya gitu walaupun kan. yang cowok ya. tadi di hidden kan. Iya, iya. Gak tahu di hidden atau di hidden selamanya. Hey! Selamat. Kalau Sajen hidden selam. Serem loh ngobrol sama. Ini episode horor loh. maksudnya adalah di ya hidden selamanya. Hidden selamanya. Oke, Gimana Jen. maksudnya? Kamu Dimasuk ada biara. Oh iya, iya. ada beban tersendiri nggak sih saat Yes. kamu sebagai orang mengenal kamu sosok yang Katolik banget. Katolik banget, bahkan bilang kudus segala macem. Kamu jadi dalam keseharian kamu jadi beban tersendiri atau malah saya sih emang orangnya apa adanya aja. Ya Saat orangnya begini-begini. memang apa adanya sih. Romo Oh. Kristi ikut mobil aku juga lagunya rohani semua kan ya? Iya, rohani. Ya, tadi Seriusan? pagi juga Iya, ini iya. kan worship kan ya? Dia jemput saya dulu tadi. Aha. Lalu Yang waktu- nyetir siapa, Romo kan? Iya dong. Saya dong. Sombong dia dong. Saya mah di belakang. Waduh, saya baru satu loh sombongnya, dia ada dua. Soalnya Iya dong. Romo Kristi cuma bisa nyetir motor. Waduh. Oke. By the way, maksudnya apa namanya yang tadi Sony gue mau nambelin ya gitu. Saya pribadi gitu ya, saya syuting rumah Noni bebannya berat loh. Serius. Takutnya kelakuan sama kenyataan tidak pandangan publik sama kenyataan tidak sinkron, berbeda, terbalik. Atau maaf, kadang kita sebagai manusia juga ada nyeplosnya, ada lupanya gitu kan ya. Hal-hal manusiawi gitu. Iya. Lalu gimana pandangan publik nih, apalagi public figure, Jen? Pernah kepikir ke sana nggak? Pernah. Abis ini baru Romo pertanyaannya. Pernah. Tapi betul ya, Jennifer pernah sharing sih memang ke saya. Dia sempat ditanya kok kakak pakai baju Terbuka. tidak putih lah. Iya, Iya kan pernah ya? Iya, Pernah pernah. cerita ya? Jadi kan apa? Kalau hitam kan OAD ya. Jubah hitam OAD lah. Pastor Satyo dan lain-lain itu hitam-hitam jubahnya. Pernah diomongin kayak gitu. Jadi apa? Karena postingannya rohani banget. Hmm. Terus aku sekali waktu pernah ke mall, biasalah kita jalan-jalan. Hmm. Aku main di time zone gitu kan. Oke. Kita main Oke. pam gitu kan. Terus apa? Pakai celana pendek gitu kan. Ah. Aku storyin gitu loh, karena memang ya udah storyin aja lah gitu kan. Biar Hmm. orang tuh juga tahu nyatanya Keseharian gimana kamu gitu juga, loh. oke, Iya oke. gitu kan. Terus di komen, di DM lah gitu kan. Halo, shalom Kak, selamat siang Waduh, gitu buset. kan. Kalau Shalom. komen udah pakai shalom bahaya. Bahaya. Waduh, kalau nama lengkap berarti asuransi. Trisoni Bastian. Asuransi nih. Harap segera membayar tagihan. DC. Oke, terus. Terus dia bilang gini, halo selamat siang gitu kan, shalom kan. Mau kasih tahu aja, mau mengingatkan, dia Oke. bilang gitu kan. Kan kakak kan ini penyanyi lagu rohani, Aha. influencer gitu Aha. kan. Kok ini sih beda banget sama yang di postingannya gitu kan. Terus aku bilang sama dia gitu kan, aku di DM tuh kan. Kamu kalau mau kenal aku lebih dalam lagi ya liatin story lah. Tapi kalau kamu mau lihat yang suci-sucinya doang ya di feed aja, udah nggak masalah gitu. Oke. Galak kali kau ya. Galak kali kau ya. Bener loh. Harus Oke. digituin sekali-sekali, kalau enggak maunya mereka gitu loh. Gitu. Oke. Jadi nggak pentingin image ya. Maksudnya dalam artian Katolik juga jangan diganggu, ganggu bahaya gitu. Maksudnya kalau diganggu bisa ngebalik gitu. Iya, Betul. iya. Maksudnya kita ya udahlah gitu. Toh kita juga pakai pakaian juga pada tempatnya kok. Kita Iya. pakai celana pendek di mall Iya. gitu kan. Iya. Kalau kita pakai celana pendek di gereja ya udah Iya. ngomong lah. Apalagi kalau pakai celana pendek di kepala kan nggak Iya. bagus itu Yang kan. paling aneh kita pakai yang kanan panjang kiri pendek gitu. Itu aneh Celana banget. apa itu? Sumpah. Celana- Udah kayak gitu dipakai di kepala. Aduh. Enggak Oke. semua orang atau aneh mau. Tapi ini kamu memisahkan nggak sih keseharian kamu yang orang mengenal kamu tahu konsekuensi dari apa yang kamu lakukan sekarang itu adalah akan ada judgmental dari orang yang nggak bisa kamu bendung nih. Nah tapi kamu berusaha merapikan itu atau kamu secuek itu yang pada akhirnya kalau gue pengen posting rohani posting, kalau gue pengen posting Rohana, nyantai, bebas atau kamu harus menata jadinya si sosial Menata media. sih, tetap menata. Jadi apa yang bisa ditampilkan aku tampilkan, yang enggak. Jadi aku keep gitu. Jadi aku punya second account. Oh, Apa sih second account? Oh, Soalnya nggak bisa. Aku mah lebih pengen follow yang second account Tapi daripada yang rohani. tapi second account juga ujung-ujungnya rohani juga sih. Gitu. Ya elah.
Oh iya. Jadi nanti kamu punya akun ketiga kali ya. Iya, akun Iya, ketiga. jadi kadang-kadang aku juga ini serius. Kadang-kadang aku pengen dong kayak orang muda biasa gitu kan, postingnya ya udah yang cuek aja, cuek keseharian aja. gitu kan. Dia mau pakai baju terbuka apa gimana, Iya. cuek-cuek aja. Dia ke pantai mau pakai apa terserah gitu kan. Ya. Aku juga pengen kayak gitu, tapi kayak kalau misalnya aku lagi Nah, ngejalanin, itu. aku juga nggak nyaman. Kayak aku lebih nyaman seperti ini aja. Udah Oh iya, gitu. artinya kamu sudah tahu kamu konsekuensinya dengan posisi kamu sekarang, peran kamu sekarang, ya ada hal yang memang kamu harus, ya saya tidak akan memposting itu, Iya, ya tidak sudahlah akan- gitu. tidak akan memposting itu, dan juga aku memang tidak nyaman dengan Tidak seperti nyaman itu juga. juga. Itu sih. Oke, Tau gak gue lagi ngapain? Masih nyari saya karena akunnya apa nih kira-kira. susah. Itu juga nggak di follow sih di akun utama sih. Iya, Jadi masih kita nggak tidak di-follow. berteman ya. Iya, makanya Oh, cuman kan gitu. gue cari Masih aja nyari ya. gitu loh. Mo, Mamo. Mau dia takut Iya, banget udah. ditanya. Rom, kan nggak enak. Mau aja. Iya. Pas. Pastor. Nggak enak. Ya, Mo. Mo, Ya. enak tuh. Mo, dari KWI sendiri 100 tahun nih ya. Perubahan zaman sudah terjadi, termasuk perubahan Setuju. teknologi di dalamnya. Cara gereja untuk boleh menyiarkan kekatolikan ini akhirnya sekarang bertemulah di era teknologi ini nih, Mo. Yes. Tapi ada generasi yang bisa mengikuti, ada generasi yang sulit mengikuti nih, Mo. Kira-kira supaya seimbang nih, Mo, gereja ini tidak hanya mengandalkan kaum muda aja nih. Mungkin generasi-generasi lainnya juga apakah gereja punya concern ke sana, atau oke sekarang saatnya kaum muda aja nih. Walaupun Romodi ini ya kepemudaan ya. Tapi concern gak nih, teknologi ini juga nggak hanya ke anak muda loh sebenarnya, Yeah. Mo. Jawab Selepet Mo. nih. Jawab Mo. Malah dia terbawa opini Iya. lalu mengiyakan. Iya, Betul. endingnya betul. Oke, Tapi selesai emang- obrolan. Iya, udah selesai. Saya kira semua orang sekarang memakai ya sarana komunikasi ini. Ya. Tidak hanya anak muda, hampir semua orang memakai. Tetapi bagaimana cara dia memakai itu yang sekarang juga menjadi concern gereja. Saya ingat persis Paus itu beberapa tahun terakhir ini selalu membuat tema-tema Hari Komunikasi Sosial itu yang mengingatkan orang untuk dengan bijaksana menggunakan sarana komunikasi. Tentang pentingnya mendengarkan dengan hati misalnya, gitu. Mendengarkan dengan hati. Atau besok, besok. Tahun ini gereja mulai ngomong soal artificial intelligence. Itu menurut AI. saya luar biasa loh, Wow. gitu. Tetapi Paus selalu mengingatkan, ya kita berada di dalam kemajuan, semua orang kan berjalan bersama, tidak hanya orang muda, Iya. orang tua juga. Nah, sebenarnya teman-teman muda ini bisa membantu generasi-generasi sebelumnya untuk dengan bijaksana menggunakan sarana komunikasi ini. Seringkali kan teman-teman yang sangat mudah untuk menyebarkan hoax itu justru angkatan-angkatan Datangnya dari generasi kita, kita. gitu. Bener, Mo, Ah, bener. kita lu aja gue mah angkatan Jenje. Iya. Ya, angkatan ibu saya. Iya. Oh, kata Om Saif dong. Kenal lagi Tom tuh. Gitu. Jadi justru teman-teman muda ini dalam tanda kutip punya kesempatan untuk mengoreksi gitu. Apa dalam hal penggunaan sarana komunikasi ini supaya kita semua menggunakan dengan lebih bijak. Ya. Artinya kita juga sebenarnya dalam tanda kutip menuntut orang-orang muda juga untuk menggunakan sarana komunikasi ini juga dengan bijak. Iya. Nah, yang lebih penting kan lalu kita diingatkan tentang keutamaan Kristiani yang tadi saya sampaikan. Jangan sampai hilang itu. Karena kalau di sini ditulis proud to be Katolik gitu, bangga menjadi Katolik. Ada hal-hal yang memang kemudian menyatukan kita sebagai Katolik dan itu nggak boleh dilupakan. Ya. Misalnya satu, kita ini punya kesatuan dalam hal pengakuan iman. Gitu. Lalu yang kedua itu kita berpartisipasi dalam sakramen-sakramen gereja. Dan yang ketiga itu kita punya ketaatan kepada pemimpin atau ajaran gereja. Nah ini sebenarnya membantu kita untuk tetap berjalan bersama. Berjalan bersama termasuk dalam penggunaan sarana-sarana teknologi. Jadi yang dikatakan Sony bahwa betul bahwa generasi sebelumnya itu kan juga menggunakan, pemakai juga. Nah kita diajak untuk
Ayo teman-teman muda bisa membantu generasi sebelumnya supaya bisa memakai dengan Iya. cara yang lebih bijak Nah, gitu. Itu kan kalau membantu generasi sebelumnya. Ini kalau membantu membela keimanan Katolik nih. Iya. Kemarin nih ya. Ini agak sedikit serius nih Mo ya. Serius Mo. Kemarin ini kan sempat rame yang masalah wah media menggoreng pernyataan Paus. Ya kan? Iya. Lalu banyak juga yang media-media lainnya ikut repost sehingga terjadi kekisruhan ya atau bisik-bisik yang jauh lebih kencang lagi. Saya coba untuk melihat gitu ya, ternyata ada juga banyak komen-komen yang menyatakan pembelaan dan ada pembenarannya. Cuman namanya haters ya Jen, kadang kan nggak mau kalah ya. Ayo hajar. Sejauh mana sih kita sebagai umat Katolik yang masih melek medsos, pegang medsos juga untuk membantu, dan kita harus bangga juga sebagai orang Katolik tidak perlu bikin konten dengan sebatas mengklarifikasi atau meluruskan atau membaca dulu beritanya kayak apa. Iya betul, gitu membaca kan. dulu. Iya. Saya bahkan sampai teman yang memang juga satu frekuensi sama Sony gitu kan ya, nanya, padahal kita dekat loh Son ya. Kita dekat dalam artian Katolik dan Protestan itu sangat dekat sebenarnya hubungannya. Tapi juga masih mempertanyakan gitu. Itu tuh benar gak sih? Loh, saya bilang harus gimana? Nah, ini kaitannya sama sosmed dengan berita seliweran, hoax dan lain sebagainya. Ketika kita sebagai umat tahu bahwa itu bukan hal yang sesungguhnya, perlu klarifikasi, dibantu, dibus, diluruskan atau gimana sih Romo? Ini saya ingat persis ya yang baru-baru ini. Saya membaca karena saya aktif juga di X ya, di Twitter. Begitu berita dari Vatikan muncul soal Paus memunculkan deklarasi tentang pemberkatan pasangan sejenis gitu. Itu lalu saya langsung posting kan ke grup KLSD. KLSD itu grup komisi di konferensi wali gereja, karena ada banyak komisi gitu. Saya minta komisi keluarga untuk segera menerjemahkan dan juga memberikan tanggapan supaya ini nggak jadi bola panas yang nanti akan digoreng oleh media-media. Bener, paginya langsung media-media nasional yang cukup besar kan mulai menggoreng itu dan muncul di Twitter. Saya termasuk yang paling awal mengcounter di Twitter gitu. Ini clickbait banget gitu ya, clickbait banget, seakan-akan merestui pernikahan sejenis, padahal namanya memberkati, gitu. Nah, teman-teman pasti harus tahu dulu paus kita ini sangat pastoral sekarang. Jadi dia menggunakan bahasa-bahasa pastoral yang hangat sekali, sangat menyapa orang-orang. Berbeda dengan paus sebelumnya. Ratzinger itu sangat dogmatis gitu, bahasanya sangat teologis. Jadi kesannya orang kalau melihat Ratzinger itu kaku gitu ya. Tetapi kalau melihat Paus Fransiskus itu kok kayaknya dalam tanda kutip untuk orang-orang konservatif kelihatan lembek gitu. Enggak, malah kelihatan lembek untuk orang-orang konservatif ya. Padahal tidak demikian. Paus justru mau mengatakan bahwa ingat, Yesus itu kan menerima setiap orang apa adanya. Kalau kita menganggap bahwa pasangan sejenis berdosa, apakah kita nggak berdosa? Lalu kalau kita datang kepada Romo, saya minta didoakan gitu. Semua orang bisa. Romo benda rohani tolong berkati. Masa nggak boleh ya? Iya, masa nggak boleh. Ini pesawat belum diberkati. Cuma Komsel Keuskupan Bandung yang punya pesawat. Nah itu yang sebenarnya disebut di fiducia supplicans, itu tidak mau melegalkan perkawinan sejenis, tetapi bahwa kita gereja itu para imam terutama para pastor itu bisa, kalau misalnya ada orang datang minta berkat ya berkatilah, dan tidak perlu dengan rumusan harus ada rumusan misalnya dalam liturgi tertentu, liturgi pemberkatan rosario atau liturgi pemberkatan benda-benda suci. Enggak, liturgi pemberkatan saudari-saudara yang pasangan sejenis itu juga enggak disebut di situ. Tetapi bahwa gereja mau mendoakan mereka seperti Yesus yang menerima setiap orang apa adanya. Saya bahasanya bagus sih, menurut saya ya. Kalau ini saya refleksikan dari saya pribadi membaca beberapa buku tentang itu. Yesus itu menerima dulu setiap orang. Setiap orang ia terima apa adanya.
pertobatan itu kemudian. Iya. Ketika misalnya Sakeus itu naik ke atas pohon dengan dia mau mencari Yesus, lalu Yesus melihat ke atas lalu mengatakan, Sakeus segera turun, saya mau menumpang di rumahmu. Orang-orang pada teriak-teriak, dia pemungut cukai, dia orang berdosa gitu. Tapi Yesus mau terima. Tapi Yesus mau terima, bahkan makan di rumahnya. Setelah itu Sakeus bertobat, ya kan? Itu seringkali ya kita tidak sadar kita menjadi orang-orang yang berteriak-teriak ini gitu. Seakan-akan kita tidak berdosa gitu. Padahal berkat diberikan kepada semua orang. Ya, termasuk yang berdosa. Betul. Nah, ini yang kadang-kala memang menjadi ketegangan sih, betul Nadi. Dalam gereja Katolik kita punya ketaatan kepada dogma, kepada ajaran gereja. Di satu sisi kita tetap harus punya sisi pastoralnya untuk menyapa semua orang. Ya, ini ketegangannya yang seringkali kalau ada orang-orang yang sangat nyerang, kolot lalu bisa menyerang. Berarti kalau di sosmed harus dibantu untuk tetap harus diluruskan. Tetap. Iya. Salah satunya ya Rumah Noni ini barusan dijelaskan oleh Romo Kristi secara tidak sadar ya bahwa itu jadi buat yang sebelumnya bahkan umat khawatirnya adalah umat Katoliknya pun yang tidak paham dan meragukan tiba-tiba. Jadi saat dia tidak bisa saat dia tidak bisa mengklarifikasi karena keterbatasan ilmu yang dia punya. Makanya pentingnya untuk berdiskusi itu tadi. Ikut ramai nggak Jen kemarin Jen? Kenapa? Masalah LGBT yang kemarin. Ikut ramai? Enggak sih, aku nggak ikutin sih itu. Nggak ikutin. Ya, kita nggak Tapi ikutin. maksudnya tidak ada serangan-serangan ke akun kamu? Nggak ada kok. Nggak ada yang minta-minta juga kok. Karena mereka lebih fokusnya lebih kayak ke pelayanan. Oh, pelayanan. Aku suka disindir nih kalau di pelayanan. Gimana ya cara ngatasinnya? Sama, gitu-gitu. aku juga nih suka disindir-sindir nih. Ya. Aku juga kalau lagi jadi pelayan suka disindir-sindir. Pelayan. Salah gambaran dong. Oke, proud to be Catholic untuk seorang Jen. Kalau kita ngomongin anak muda sekarang ya, kita pernah ada beberapa episode yang melihat ada fenomena di mana agama dibedakan dengan Tuhan, terus juga ada yang melihat sosok Yesus hanya sebagai bukti sejarah, sosok sejarah, tapi tidak melihat sebagai Tuhan. Tapi sekarang kamu muncul ke depan dengan mewakili seorang muda Katolik gitu. Gimana kamu ngeliat fenomena bahwa ada bahkan di luar negeri ada beberapa orang-orang di sana sudah memilih tidak beragama bahkan. Ada yang mungkin sebelumnya Katolik memutuskan ya Katolik gua KTP aja lah untuk administrasi bla bla bla. Tapi gua yang gua yakini adalah hidup baik aja yang benar, gak nyakitin orang lain. Gua gak harus percaya Tuhan. Nah, kamu sekarang muncul nih orang mengenal kamu dengan sosok yang sangat rohani. Pandangan kamu untuk anak-anak muda yang punya pandangan seperti itu gimana nih? Ya nggak masalah sih ya kan tiap orang juga berproses ya gitu kan, dan prosesnya juga beda-beda. Mungkin kalau misalnya aku berproses karena ada figur mama juga. Kalau misalnya orang-orang muda di luar dari sini kan juga belum tentu ada figur seperti itu, dan lingkungan juga belum tentu gitu kan. Tapi satu hal yang bisa aku ngomongin adalah mereka pasti akan diproses sesuai dengan waktunya gitu loh. Oke, itu yang kamu percaya seperti itu. Iya, jadi kayak mau dia percayanya sekarang atau nanti ketika udah tua ya nggak masalah. Tapi pada akhirnya pasti mereka ujung-ujungnya semoga ya percaya bahwa ya Tuhan itu memang pasti ada gitu. Dan pasti biasanya mereka tuh akan menyadari ketika mereka lagi di saat-saat sulit dan nggak ada yang bisa bantuin gitu loh. Nah, bahkan yang terdekat pun nggak bisa hadir juga kan. Mungkin di saat-saat itulah Tuhan akan menyadarkan mereka dan mereka tersadar kayak ternyata yang bisa menolong aku tuh ada satu entitas lain gitu loh. Nah itu yang mungkin nggak pernah terpikirkan sebelumnya. Walaupun memang cara orang terkena panggilnya itu beda-beda ya. Jadi ya udah silahkan gitu loh. Dan kita mungkin beruntung karena kita ada sosok-sosok di dekat kita, orang tua misalkan yang menanamkan dari kecil bahkan tuh. Orang sih kan ngomong gini tuh padahal saya kan belum Katolik. Gini. Biasanya Sony itu kalau ngomong lagi bener begini, biasanya dia tuh lapar dan ngantuk biasanya, ya kan? Langsung ngajarin ada orang bilang, saya belum Katolik. Satu statement yang pengen gua tanya sama Jennifer ya, tolong anak-anak muda yang ada di Keuskupan Bandung Jen, tolong disapa mereka yang masih malu untuk berkreasi, mereka yang masih malu juga karena identitasnya sebenarnya kadang masih ada nakal-nakalnya juga gitu, tapi pengen juga tetap pelayanan. Gimana nih Jen? Ya. Sapa dong teman-teman halo. kita. Sapa kan? Iya, sapa halo. Ya, halo. Gak salah sih. Selepet nih. I'm single and available. Oops. Waduh. Oops, it's I'm single and complicated.
Tadi apa pertanyaannya? Iya, lupa karena serempet tadi kan. Jadi gimana mengatasi keraguan ataupun juga yang anak-anak muda di Bandung mungkin masih ada yang ragu-ragu pengen berkarya, tapi juga ternyata kehidupan merasa masih belum terlalu suci seperti ya Jen-Jen juga dibilangnya orang kudus kayak kan. Saya juga pengen jadi kayak orang kudus di depan media sosial, tapi kan di belakang kelakuan saya mungkin masih jauh lah gitu Enggak ya. lah. Enggak kan Kak Sony kan itu. Nodi, Iya Sony, Nodi. saya Sony pasti. Nodi, Kak Noni. Iya. Kak Noni kan ini kan orang Bandung. Iya juga. Kan Anonymous Iya. belum nikah. Kak Noni orang Bandung tinggal pindah ke Kudus aja. Oh orang iya, Bandung. jadi orang kudus. Ini ngomongin Iya, sama iya. teman-teman OMK Bandung Iya. barangkali gitu, gimana caranya yang bisa balance gitu hidupnya. Balance sih memang kita harus balance ya dalam setiap aspek kehidupan Ya. kita ya gitu kan. Mhm. Tapi yang pasti adalah kan kita udah dikasih Tuhan talenta yang berbeda-beda nih Ya, gitu betul. kan ya. Kerjakanlah bagianmu gitu loh. Dan karena kita kan satu keluarga besar nih dan kita nggak bisa berjalan sendirian. Contohnya aku sebagai konten kreator, terus ada Kak Noni sebagai apa yang punya podcast di sini. Ya, Dan yang aku punya juga bisa- podcast ya. Pastor Nono. Bukan Noni tapi Nono. Iya gitu. Maksudnya kita tuh saling melengkapi loh dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Kalau memang kamu merasa oh aku masih malu nih untuk pelayanan di gereja, ya udah pelayanan tuh nggak harus di gereja kok. Pelayanan itu bisa Iya. dalam pekerjaannya kamu, dalam pekerjaan kamu menampakkanlah kasih Tuhan dalam kepada sesamamu. Ya, amin, haleluya. Asik, Amin, asik, haleluya. asik, Kalau kayak asik. Sony kan pelayanannya party goers ya Son. Iya. Saya berkhotbah di diskotik. Iya. Jadi host di rumah Noni dan berkhotbah di diskotik. Luar biasa. Waduh, luar biasa. Ngotbahi diri sendiri. Iya. Oke, ini berarti kita mengarah ke program KWI sendiri nih, Romo ya, 100 tahun Ya, ya. kaitannya dengan Nggak ada Komisi hubungannya. Kepemudaan. Ini kalau disambungin nih, era digital, konten kreator dari anak muda, KWI ini punya misi apa nih di tahun ini, misalkan ada program besarkah yang pengen dicapai dari KWI sendiri kaitannya dengan pemuda dan teknologi yang sekarang AI yang Wah, di dua sisi mata uang, betul. di satu sisi membantu, satu sisi mengerikan itu AI ini. Nah, KWI khususnya Komisi Kepemudaan punya program apa nih? Aha. Sebenarnya program besar di tahun ini kita mau menindaklanjuti survei kepada orang muda Katolik Indonesia tentang militansi iman. Waduh, Jadi militansi iman. Karena memang ini menjadi ketegangan pembicaraan kita di era digital kan. Orang bisa saja tampil sangat militan di media sosial, tetapi apakah di dalam hidup keseharian dia juga militan gitu. Artinya kan kalau ngomong soal iman berarti ngomong soal pengungkapan iman, itu berarti bagaimana saya ke gereja berdoa. Berarti ngomong soal perwujudan iman di tengah hidup bermasyarakat, apakah diwujudkan atau tidak imannya. Lalu juga ngomong soal pengajaran iman. Nah, 3 hal ini yang menjadikan orang muda militan. Nah, hasil dari survei itu ternyata masih dalam sedang nih, Ya. belum sangat tinggi, terutama dalam hal pengajaran iman dan juga dalam hal perwujudan iman. Nah, kalau kita mau omong dalam kaitannya dengan konten kreator di dunia media sosial, sebenarnya teman-teman ini punya tugas yang luar biasa untuk menyambungkan ajaran iman yang biasanya bahasanya tinggi-tinggi itu. Di rohani banget. Rohani Iya, banget. makanya aku belajar kitab suci Mo Januari ini Mo. Supaya lalu sambung dengan anak-anak muda. Iya. Jadi mereka mendengar itu tidak hanya dari homili pastor yang mungkin kadang kala sulit, nggak jelas gitu ya. Tapi juga saya ini ngomongin Iya, saya. iya. Pastor kan beliau, Iya. Kita sampai bingung loh Son. nggak jelas. Tapi juga kemudian lewat media sosial kita bisa membahasakan pengajaran iman itu menjadi lebih sederhana. Ya, tapi harus Gitu. tetap benar ya. Betul, yang itu harus pentingnya. tetap benar. Kalau lihat di konten-konten saya sih ada. Ada lah. Hey kids, this is your father. Yeay. Itu bagus banget. Hey kids, this is your father. itu Oke. itu lalu selain itu mendorong sebenarnya kalau tadi kita kadangkala sebagai orang-orang yang aktif di media sosial itu soal keteladanan itu kan soal cara hidup setiap hari ya. Ini yang kadangkala kan menjadi dalam arti menuntut kita, tetapi sekarang lama kelamaan ya sudah ya memang begitu, apa yang ada di
media sosial ya itu saya. Jadi kebiasaan. Heeh. Personal branding. Iya, artinya dalam hidup ya saya begini, saya nggak merasa terbebani. Berarti jadi dibawa ke arah benar Iya. dengan konten-konten Dengan ini. konten saya nggak hanya omong benar, tapi sebenarnya itu juga dari refleksi hidup saya sendiri. Ya keterbatasan saya juga gitu. Nah itu yang sebenarnya diwujud namanya perwujudan. Karena apa yang saya imani itu kemudian saya wujudkan. Mungkin sama juga dengan Jejen sekarang, dia sudah tidak merasa sangat bahwa aku harus mengubah image ketika ada di medsos, tapi ketika di dunia nyata harus begini gitu kan. Sudah sejalan aja gitu, membentuk diri kita. Menurut saya itu ya, artinya yang sekarang ini sedang digarap oleh teman-teman di Komkep KWI menindaklanjuti itu. Lalu juga sekarang kita punya buku yang namanya Identity Identified. Dibawa nggak mau? Aduh sayangnya tidak. Kenapa nggak bilang? Yang saya bawa mau. Itu sebenarnya kitab suci itu. Oh, oke. Tapi di dalamnya ada 25 krisis yang dialami orang muda sekarang ini. Wow. Gitu. Dan Bahasanya gimana? Bahasa. kalau bahasa dari bahasan dari 25 krisis itu sangat anak muda. Tapi kitab sucinya nggak berubah. Artinya tetap sama, hanya sudah diberi highlight, diberi warna gitu. Jadi teman-teman muda tahu nih, kalau aku sedang berada dalam krisis soal penolakan misalnya. Oh, saya bisa membaca teks ini. Lalu sekalian baca di bukunya gitu. Ada versi digitalnya? Enggak. Belum. Jadi memang versi itu versi buku. Cetak ya. Hanya ada aplikasinya sebagai tindak lanjut dari buku ini. Jadi nanti teman-teman ini tidak hanya mendapatkan buku sebagai buku yang hanya ditumpuk di rak, tapi kemudian berproses untuk mengkader dirinya sendiri. Aduh, omong kader, omong partai. Untuk memformat ya. Kader sama doyok. Kader. Engkau kader. Hadir. Memformat menjadi murid ya. Kemuritan itu dirinya sendiri ketika dia membaca sekaligus membuka aplikasi, karena di situ ada pertanyaan-pertanyaan reflektif dari apa yang sudah dia baca di buku itu. Dan ini eksklusif mau berarti hanya untuk anak muda Katolik. Sementara begitu, tapi memang teman-teman Kristen Protestan bisa sih. Hanya memang di situ ada ajaran gereja, ada omongan santo dan santa. Kan bagi teman-teman Protestan pasti tidak gitu ya. Tapi itu lebih ke Katolik memang buku ini. Gak apa-apa, nanti buat teman-teman yang Protestan, Sony bisa guiding. Dengan bahasa versi saya. Gitu. Jadi ini yang menjadi concern kita di Komisi Kepemudaan KWI. Gereja yang mau nggak mau harus merangkul juga orang muda Katolik gitu. Betul. Dan termasuk juga kita nggak boleh menutup mata terhadap apa yang dialami teman-teman muda sekarang ini dengan berbagai macam krisis yang mereka alami. Toh ternyata ketika Jejen itu berhadapan dengan pengalaman krisis, dia malah menemukan sosok entitas itu, yaitu Tuhan. Sangkai sosok yang melindungi. Nah, harapannya begitu. Dan buku ini menawarkan sosok ini dari tadi Tuhan kita mau pancing ditutup terus sama Jejen nih. Aduh. Di hidden terus nih kayaknya. Kalau enggak nanti rame semuanya. Janganlah. Fans kabur semua nanti repot. Enggak takut juga lah. Ada hati yang harus dijaga. Aduh. Lebih banyak hati yang harus dijaga. Tapi kalau ngomongin komunitas, kamu punya komunitas khusus kah? Komunitas khusus dulu aku pernah mencoba hidup berkomunitas gitu kan, cuma aku trauma. Ada cerita sendiri. Iya, karena apa? Kan aku masuk dalam sebuah grup gitu ya. Nah, terus di situ ada orang-orang yang kayak, wih itu si Jejen tuh yang itu loh, selebgram itu loh. Nah, nomor HP-ku disebar. Gitu. Jadinya trauma lah aku kan. Jadi waktu nomor HP-ku disebar, kan aku nggak kenal gitu kan, disebar kemana aku juga nggak tahu, tiba-tiba ditelepon subuh-subuh jam 3, feed call gitu-gitu. Jadinya aku yang kayak enggak lah, aku nggak mau berkomunitas lagi lah gitu. Jadinya sekarang aku udah bikin komunitas namanya Servant Faith. Nah itu komunitas Servant Faith. Ada tadi di IG kamu tuh ya? Ada di IG. Itu adalah komunitas untuk orang-orang muda Katolik yang mau mencari rumah untuk berpulang. Gitu. Berpulang ya pulang lah. Langsung ada sakramen perminyakan. Rumah duka. Rumah duka. Betul. Lucu juga ya. Rumah online lah. Bikin rumah duka gitu namanya Servant Faith. Lucu. Mau berbalik gitu, mau mengalami Yesus gitu. Iya, maksudnya apa? Kan banyak banget teman-teman yang pelayanan gitu kan, dan juga yang dia
sebenarnya pengen punya teman rohani tapi dia nggak pernah pelayanan di gereja, tapi pengen punya teman rohani ini. Nah, Seven Faith adalah Cari jawabannya. kakak rohani dan gitu. lain sebagainya. Founder Iya. ya, foundernya. Kamu yang ngebangun ini? Iya, saya yang ngebangun. Pakai semen apa waktu itu? Bukan ke sana. Bukan ke sana. Itu boleh join siapa aja berarti, Jen? Iya, biar siapa aja boleh, yang penting dia mau bertumbuh gitu. Dan jadi di situ nanti kita nggak hanya fokus ke yang rohani aja, tapi yang rohana gitu. Karena kan biasa kalau misalnya kita melayani di gereja, dia cuma fokusnya ke kita tugas hari Minggu ya. Ya. Gitu. Nah, di sini kita obrolan lebih luas lagi. Jadi kayak misalnya nih, apa yang lagi happening gitu loh, Betul. politik lah, apalah kita Iya. ngomong di situ semua, kita membuka itu semua. Pap mana yang lagi rame nih, Iya. ya kan gitu. Misalnya ada buku apa yang lagi happening nih, kita share di situ juga. Kalau gitu. misalnya ada promosi panggilan, kita share juga di situ. Iya. Minimal infonya juga. Jadi mereka tahu nih apa yang lagi happening di kuskupan ini atau kuskupan itu gitu. Bahkan pelayanan di panti asuhan juga ya. Iya, kemarin di panti asuhan untuk apa? Untuk aksi nyatanya. Aksi Tapi nyata. nggak hanya di Tanggang doang, tapi kita bakal Oke. inilah Ini jalan-jalan. kalau tentang pelayanan hati nih, Aha. Waduh, Ya. kamu Apa jadi ini? punya standar nggak sih? Maksudnya gini, saya Standar. suka nih hal rohani. Saya sebenarnya nih, jadi yang mau deketin gue Harus begini. harus juga Harus Katolik. Katolik, Harus aktif juga. aktif di gereja. Maco. Kamu ada jadi sih, punya kriteria itu? ada di konten. Ada di Ada konten. di konten, ada. Green flag Tapi cowok yang nggak Katolik. ada orangnya. Apa? Iya, Nggak- orangnya yang nggak ada orangnya. Di konten ada kriterianya. Iya. Ada 7 kriteria. Aduh, saya baru 6 lagi. Bukan gini loh, Jen. Ini Satu lagi nih. sekalian menjawab pertanyaan netizen ini kalau yang Ini masih kenapa harus pegang daun sih? kan Pak, Dari tadi Kim nanya tuh. gua udah Mainin mikirin daun singkong di nasi padang loh. Waduh, Itu apa namanya yang mungkin masih menaruh harapan sama Jen gitu. Aduh, Menaruh Aduh. sudah harapan. ada yang punya atau belum? Aduh, kalau masih itu open sih- enggak Oh. rekrutmennya gitu loh. Open recruitment. Iya, buat hati. Oh, buat hati gitu. Lu ngomong dong sama netizen. Kalau saya sih ini ya, tidak buka rekrutmen ya. Oh, tidak bukan tidak Iya, berani. tidak buka. Lowongan Iya. sudah terisi. Tapi standar tadi ada nggak standar? Standar tadi ada sih, memang Ada. ada. Cuma ya udahlah itu. Iya. Dan itu dari Karena konten kamu karena bisa apa ya? Karena aku juga tipikal yang jarang ketemu orang. Seringnya ketemu Tuhan luar biasa. Wah, Pak sering Romo, lagi. Romo Kristi aja masih banyak ketemu orang ya. Saya lebih banyak ketemu orang. Nggak pernah ketemu Tuhan. Jadi udah itu serem loh. Di satu sisi serem. Pulang pergi ketemu Tuhan ya. Iya. Jadi Oke. hati yang sekarang dimiliki itu punya berapa persen kriteria kamu aja? Iya. Waduh. Oke. Enggak, kita nggak mau sebut lah ya. Nggak mau sebut, Kita iya, nggak iya. boleh ngejudge orang. Iya, iya. betul ya. Ya, jadi buat yang di rumah nih yang muda-muda yang lagi nonton, oke, makin bikin aku penasaran. Betul. Iya, kalau misalnya penasaran datanglah nggak apa ya kenalan gitu loh. Ngobrol. Jangan cuma DM, karena kalau DM itu aku udah pasti nggak Nggak open, akan di- nggak Oh, gubris gitu. gitu loh. Aku kan komen di IG. Hah? Aku komen di IG di reply Ya. sama Romo Kristi. Iya. Gitu kan. Aku juga P. Oh ini yang nyebarin nomor kamu nih Jen. Awas. Gitu ya. Tapi Awas. ada loh, tapi ada Apa serius yang DM pernah DM. Dia jadi bilang gini, misalnya nih Romo Kristi gitu ya. Misalnya gitu ya. Kenalin, saya Romo Kristi itu kan punya standar seperti ini itu kan. Kamu mau nggak nikah sama aku? Wow. Jadi langsung to the point gitu loh dia. Atau enggak, yuk pacaran yuk, shalom pacaran yuk gitu loh. Ada juga Shalom, gitu. Shalom, pacaran yuk. Iya. Jadi to the point banget. Iya. Justru yang Taruh kayak itu ya. gitu Iya. aku langsung Iya, diamin taruh gitu. jadinya. Padahal jawab aja ayo gitu. Enggak sih, males lah. Kita rame, aduh males. Iya. Kamu tipikal yang selalu merespon semua Enggak. Enggak. Aku enggak respon semua orang. Ah. Aku hanya respon yang penting aja. Nah. Yang penting dan ada sesajennya. Jadi apakah sudah ada telur asinnya? Iya. Oke. Bahas lagi. Telur asin. Son berangkat ke Brebes son. Oke. Berarti KBI tadi sudah punya programnya dan tinggal diselaraskan nih. Betul. Tapi amunisi orang mudanya udah banyak belum nih? Oh, banyak. Sudah banyak. Banyak. Kita punya banyak volunteer sih sebenarnya. Wah, Namanya Iya. apa tuh volunteernya tuh? Ada nama khusus nggak? Enggak ada. Tergantung pendampingannya yang kita buat. Gitu. Saya sempat ditanya ya oleh beberapa uskup, Romo nggak capek nih banyak banget kegiatannya gitu. Dikurangi dong, tahun ini kan tahun kemarin sudah Indonesian Youth Day, udah World Youth Day gitu. Ini banyak banget kegiatannya. Saya bilang saya nggak kerja sendirian Bapak Uskup. Saya punya banyak volunteer orang muda gitu. Di dunia entrepreneur ada untuk pelatihan entrepreneur. Di dunia media sosial ada. Di pelatihan kepemimpinan Kristiani juga ada. Nanti mungkin public speaking bisa Public kita bantu juga ya, speaking, Son, ya? nanti bisa masuk bisa. juga Modeling sih. lah sama kita mau. Sony modeling lah. Kok kayaknya
Ya, kan ada model cowok ya. Ada. Iya, Model ada. kaos kaki kan nggak harus pakai muka. Iya, iya. Model kaki yang bagus. celana pendek panjang Celana pendek. Betul. Model Ada. cincin batu akik kok Ya, bisa. Ya. Bisa, Dan saya bisa. kira hampir di semua komisi-komisi di Konferensi Wali Gereja Indonesia itu selalu sekarang melibatkan teman-teman muda kok. Iya, iya, Karena harus. ternyata banyak banget yang seperti tadi Jennifer katakan, ada orang-orang yang memang punya bagiannya gitu. Mereka cinta soal liturgi Katolik, mereka bisa jadi volunteernya di komisi liturgi. Cinta tanah air, Cinta rawan. Iya. Cinta Komsos bisa masuk di Komsos, Iya. dunia digital. Itu menurut saya sekarang gereja terbuka. Iya, Sangat luar biasa lah gitu. kalau Gereja anak-anak Katolik, muda, ya. anak-anak mudanya sudah banyak terlibat juga ya. Mhm. Menurut Jenny, sudah banyak anak muda yang punya kesadaran untuk lebih aktif dalam kegiatan gereja gak? Maksudnya? Atau masih perlu Atau disadarin masih perlu gitu? disadarin gak sih Perlu anak muda disadarin ini? sih, masih perlu Masih ya, disadarin, masih ya. masih harus terus disadarin PR lah. ya. Iya. Oke. PR besar lah itu. PR besar Oke. ya, nggak apa-apa nanti saya bantu untuk Mengerjakan menggait PR. teman-teman yang ada di ya tempatnya party. Iya. Kalau bahasa Sony di diskotik. Ya, betul Gitu. Tripping kan dulu. Saya Bahasanya. saya mau ngingetin bahwa pulang dari tempat seperti itu misa pagi. Iya. Bisa ya. Apa? Biar Sekalian ya. Iya ini benar. spill ya. Dulu gue begitu cuy. Oh iya. Kalau pulang subuh kan tetangga malu ya. Iya. Kagok. Misa Jadi pergi misa dulu. Iya. Beres misa pulang. Ditanya dari No, mana? dari mana abis misa? Iya. Boleh Iya. ditiru. Bagus, bagus, Oh, Boleh jangan ditiru. ditiru. Misanya. Jangan ditiru Iya, misanya. iya. Terima kasih sudah hadir Ya. Romo Kristi sore Terima kasih. apa hari ini di Rumah Noni, senang banget. Ya. Jejen juga terima kasih Terima sudah kasih. hadir. Jangan lupa di follow akun sosial medianya. Iya. Selain di Instagram main apa lagi TikTok? TikTok, Oh. YouTube semuanya namanya sama kok. Jennifer Namanya? Odelia. Jennifer Sampai di Odelia. Spotify juga ada ya kalau mau dengerin lagu-lagunya Jennifer Odelia ada. Lagu-lagunya lagu kematian sih ya. Iya Mazmur, iya Aduh. Tuhan Iya. berikanlah. Tahu ya. Tahu dong. Oke, Ya. Jennifernya double N ya, Jennifer Odelia. Iya. Enggak pakai pinot ya. Nggak pakai Tadi pinot. cuma bercanda Iya. ya kan. Oke, ya udah. Alright Follow. kalau begitu ya, Jen mau nyanyi apa Jen? Penutup kita. Ya udah, Kasih jangan baris katakan lah. aku masih muda. Apa tuh? Jangan katakan aku masih muda. Jangan Oh, jangan katakan masih aku muda. muda. Jadi gimana itu teh? Lagunya? Son? Lagunya Son? Ini akapela. Enggak tahu lagu. Akapela dibantu telur. Ya, Telur kita asin. kapan lagi nyanyi diiringin lagu tanpa alat musik tanpa nada? Iya. Nah, Jen. Yuk Bapak Ibu dan juga semua umat Rumah Noni, teman-teman muda, kita ketemu lagi di Rumah Noni berikutnya dan kita tutup dengan Jennifer Odelia. Iya, haleluya. Ah Tuhan Allahku, jangan utus aku, sebab aku ini masih muda. Tak pandai bicara, maklum orang muda. Aku masih suka hura-hura. Jangan katakan aku masih muda. Kau berarti di masamu. Ingatlah aku besertamu selalu. Sabda Tuhan menuntunmu. Ya kan, begitu bagian yang Sebenarnya masih ada suka. dua sih. Satu lagi adalah ada bait keduanya lagi sih. Oh, ada Mau baik dinyanyiin keduanya. nggak? Baik keduanya boleh disaksikan atau dilihat di Boleh. YouTube channelnya. Iya. Ada Jennifer Ada. Odelia. Ada covernya kan? Iya, Ada ada covernya. covernya. Ada di YouTube channelnya pokoknya. Ada. Ya, semuanya. nanti akan bikin lagi juga album cover bersama dengan Rumah Noni barangkali ya Son ya. Ya. Dengan Sony sebagai penari latar Iya. dan juga saya Iya, sebagai boleh, latarnya. Boleh. Tim Cast and Worship ya. Iya, Sony penari latar, saya latarnya. Iya. Ya. Bagian hura-hura gue inget lu Son. Tadi gue masih muda, masih suka hura-hura. Iya. Sampai ketemu di Rumah Noni berikutnya. Bye bye.